Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari industri dasar, pemirsa produsen semen. Tadi juga kita sampaikan informasinya. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral, industri dasar memimpin penguatan. Mulai dari pembukaan sesi pertama hingga sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua. Kalau kita lihat lebih detail lagi, di mana saham-saham yang ada di industri dasar khususnya produsen semen hari ini mengalami penguatan signifikan. Dari data yang kami punya pemirsa, SMR hari ini menguat di 23,26%, SMCB juga menguat di 3,64%, sementara SMGR yang nilai kapitalisasinya paling besar yang ada di sektor terutama untuk produsen semen ini menguat di 6,61%. INTP juga menguat di 7,47%. Kami coba mengambil satu informasi dari emiten ini yaitu SMBR, perkembangan terbaru apa secara fundamental, di mana SMBR di penutupan sesi kedua menguat di 23,26%. Di mana pemirsa PT Semen Batu Raja Tbk atau SMPR ini memperluas strategi untuk mengejar laba di tengah pandemi COVID-19. Langkah tersebut meliputi optimalisasi distribusi, kemudian menebalkan kantong dengan optimalisasi pendapatan lain, hingga sinergi dengan BUMN Cluster, Semen, dan juga BUMN Karya. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Semen Batu Raja Persero Tbk, Joby Triananda Hasjim, mengatakan terdapat 5 strategi utama agar kinerja perusahaan terus meningkat. Langkah tersebut meliputi optimalisasi distribusi, menebalkan kantong dengan optimalisasi pendapatan lain, hingga sinergi dengan BUMN Cluster Semen dan BUMN Karya. Pendapatan lainnya ialah dalam hal ini seperti pengelolaan limbah B3, bahan beracun dan berbahaya, di samping juga meningkatkan utilisasi pabrik. Sementara sinergitas dengan klaster semen dan BUMN Karya, terutama dalam pembentukan Indonesia Cement Research Institute, pusat penelitian dan pengembangan ini menjadi salah satu kunci pendorong peningkatan kualitas personel di SMBR. Dengan strategi ini, SMBR dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Semen Batu Raja juga tengah memperluas model bisnis dengan menggarap segmen produk hilir. Lainnya membangun fasilitas alternatif Fuel and Raw Material atau AFR dan Waster Heat Recovery Power Generator di perusahaan. Kondisi pandemi COVID-19 menuntut adanya penerapan digitalisasi di semua lini, termasuk pemasaran, sehingga perusahaan membangun solusi digital dengan membentuk white labeling. Dari sisi kinerja, emiten PT Semen Batu Raja Persero Tbk membukukan kenaikan penjualan sebesar 18% secara bulanan, ditopang oleh penjualan di Sumatera bagian selatan. Penjualan semen perseroan pada September 2020 sebesar 202.717 ton. Sementara secara year to date hingga akhir September 2020 menjadi 1,28 juta ton. Pencapaian tersebut lebih rendah 15,23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,51 juta ton. SMBR menargetkan dapat menjual 1,92 juta ton semen pada tahun ini, revisi dari target sebelumnya dalam RKAP sebesar 2,6 juta ton. Berbagai sumber ADX Channel. Informasi fundamental dari SMBR yang melakukan langkah antisipasi di tengah pandemi COVID-19. Dari sisi kinerja, mereka masih mengalami tekanan, di mana dari sisi penjualan dan permintaan semen mengalami penurunan akibat dari pandemi COVID-19. Kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi teknikal untuk SMPR di sepanjang perdagangan hari ini. Auto reject atas di penutupan sesi kedua menguat 23,26% di penutupan sesi kedua. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda mulai pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. SMPR dibuka masih di level 600-an, tepatnya di 695 pada pukul 10 mengalami penguatan yang cukup signifikan. Level 700-an sudah ditembus di 780, bahkan menyentuh hampir mendekati ke level 800. Di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini, SMPR akhirnya menyentuh ke level 800 dan posisi pembukaan sesi kedua penguatan terus terjadi dan berada di level 805. Kita juga akan update bagaimana posisi penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, meninggalkan level 800 ditutup di level 795, namun penguatan yang terjadi di 23,26% dan sudah mengalami auto reject atas. Sementara intraday-nya atau range pergerakannya di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah sempat menyentuh ke 655, sementara posisi tertinggi sempat menyentuh ke level 805 di sepanjang perdagangan hari ini. Dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda bagaimana pola pergerakan dari SMBR di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan penutupan perdagangan di hari ini, pemirsa.
Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2 Januari, bergerak di level 436 di 3 Februari, 2 Maret, dan 1 April ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Sempat menyentuh di bawah level 200-an, tepatnya di April, ini di 198. 4 Mei mencoba kembali bangkit 298, di 2 Juni ini menguat di 288. Dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, cukup kontras. Penguatan yang signifikan terjadi untuk SMBR di 2 Juni sampai dengan 23 November ini menyentuh ke level 805 pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Nah, kalau kita tarik garis di 23 November, kemudian kalau kita bandingkan di perdagangan di awal tahun di 2 Januari masih bergerak di level 436 dan di 1 April di 198, di mana penguatan yang terjadi untuk SMBR di sepanjang tahun 2020 ini sudah melebihi dari 50% pemirsa. Kalau kita bandingkan dari 2 Januari, apalagi di 1 April penguatannya sudah melebihi 50% untuk SMBR sampai sejauh ini. Ketika penguatan signifikan terjadi untuk SMBR, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ternyata untuk posisi PER, price to earning ratio dari SMBR ini minus pemirsa, di 52,93 kali. Nanti juga kita akan bahas bagaimana dengan posisi PER dan potensi penguatan yang terjadi saat ini. Kemudian posisi dari price sales ratio atau PSR di 5,18 kali. Kemudian juga dari sisi PBV, price book value ratio atau PBVR ini berada di kisaran 2,37 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR ada di kisaran 43,34 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali pemirsa. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.